Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Margareta Aprilia Nenggolan, NIM P279 mahasiswa kelas 2B Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Banten. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi seorang detektif laboratorium. Tugas kita adalah mencari tahu sebuah identitas, senyawa yang sering ditemukan dalam obat-obatan dan juga produk perawatan kulit, yaitu asam salisilat. Mungkin namanya terdengar asing bagi sebagian orang, namun tanpa disadari banyak dari kita pernah berinteraksi dengan senyawa ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada asam salisilat? Mengapa senyawa ini penting dipelajari dalam toksikologi dan bagaimana cara kita membuktikan keberadaannya di laboratorium? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, yang pertama kita harus berkenalan dulu dengan asam salisilat. Sebelum masuk ke laboratorium, tentu kita harus mengenal tokoh utama dalam praktikum kali ini. Asam salisilat merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C7H6O3 yang termasuk ke dalam kelompok asam hidroksi aromatik. Jika dilihat dari strukturnya, asam salisilat memiliki dua bagian penting, yaitu gugus hidroksil atau MinOH dan gugus karboksilat atau MinCOOH. Yang kedua, gugus inilah yang membuat asam salisilat memiliki sifat kimia yang khas. Menariknya, asam salisilat ini bukanlah senyawa buatan manusia semata. Senyawa ini pertama kali ditemukan pada kulit pohon willow dari penelitian yang berkembang selama bertahun-tahun. Asam salisilat kemudian dimanfaatkan dalam berbagai bidang, terutama farmasi dan juga kesehatan. Lalu yang kedua, mengapa asam salisilat ini penting? Jika saya menyebut obat jerawat, aspirin, atau produk eksfoliasi kulit, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, sebagian besar produk tersebut berkaitan dengan asam salisilat. Dalam dunia kesehatan, asam salisilat ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan aspirin yang berfungsi sebagai pereda nyeri dan juga penurun demam. Dalam dunia kosmetik, asam salisilat terkenal karena kemampuannya membersihkan pori-pori, membantu mengurangi jerawat, dan juga mengangkat sel kulit mati. Namun, seperti halnya senyawa lain, penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis asam salisilat menjadi penting dalam bidang toksikologi. Lalu, yang ketiga ada asam salisilat dalam toksikologi. Sebagian mahasiswa teknologi laboratorium medis, kita tidak hanya mempelajari manfaat suatu senyawa, tetapi juga memahami potensi bahayanya. Paparan asam salisilat dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan keracunan salisilatnya. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, pusing, napas menjadi lebih cepat, hingga telinga berdenging atau tinnitus. Pada kondisi yang lebih berat, dapat terjadi gangguan keseimbangan asam basa dalam tubuh yang memerlukan penanganan medis. Karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi asam salisilat ini dalam suatu sampel merupakan keterampilan yang penting bagi seorang analis laboratorium. Lalu, yang keempat ada tujuan praktikum. Pada praktikum kali ini, tujuan yang ingin dicapai itu yang pertama adalah mengidentifikasi keberadaan asam salisilat dalam sampel. Yang kedua ada memahami prinsip reaksi warna antara asam salisilat dan juga larutan FeCl3. Yang ketiga ada melatih kemampuan observasi dan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keempat itu menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik langsung di laboratoriumnya. Nah, saatnya ini kita menjadi detektif laboratorium. Sekarang saatnya memasuki bagian paling penting, yaitu praktikum. Bayangkan kita sedang mencari bukti keberadaan asam salisilat. Kita membutuhkan alat dan reagen yang dapat membantu mengungkapkan identitasnya. Alat yang digunakan itu seperti tabung reaksi, rak tabung reaksi, lalu pipet tetes, gelas beker, batang pengaduk. Ini untuk alat-alatnya. Nah, bahan yang digunakan itu ada sampel asam salisilat, aquades, larutan besi 3 klorida atau FeCl3 1%.
Lalu, prosedur praktikumnya, cara kerja praktikumnya. Itu langkah pertama, sejumlah kecil sampel asam salisilat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan aquade secukupnya dan diaduk hingga tercampur. Setelah larutan siap, ditambahkan 2 hingga 3 tetes larutan FeCl3 menggunakan pipet tetes. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang terjadi. Pada tahap ini, rahasia asam salisilat mulai terungkap. Mengapa? Karena di dalam hasil pengamatannya ini beberapa saat setelah FeCl3 itu ditambahkan, larutan yang di awalnya tampak biasa mulai berubah warna menjadi ungu keunguan atau violet. Perubahan warna ini bukanlah kebetulan. Justru warna ungu tersebut menjadi penting bahwa sampel yang diuji ini mengandung asam salisilat. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa warna ungu ini bisa muncul? Jawabannya ini terletak pada struktur kimia asam salisilat. Asam salisilat memiliki gugus fenol yang dapat berikatan dengan ion Fe3+ dari larutan FeCl3. Ketika keduanya bereaksi, terbentuklah senyawa kompleks yang menghasilkan warna ungu yang khas. Dengan kata lain, warna ungu ini adalah tanda tangan kimia dari asam salisilat. Melalui reaksi sederhana ini, kita dapat mengenali keberadaan asam salisilat tanpa harus menggunakan alat yang rumit. Nah, makna praktikum bagi mahasiswa TLM ini mengajarkan bahwa laboratorium itu bukan hanya tempat mencampurkan larutan atau mengamati warna. Laboratorium adalah tempat kita belajar berpikir ilmiah. Kita belajar menghubungkan teori dengan kenyataan, memahami mengapa suatu reaksi itu terjadi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Kemampuan inilah yang nantinya akan menjadi bekal penting bagi seorang ahli teknologi laboratorium medis dalam melakukan pemeriksaan dan analisis sampel secara profesional. Lalu, kita sudah selesai membahas materi tentang asam salisilat. Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asam salisilat ini dapat diidentifikasi menggunakan reaksi FeCl3. Hasil positif yang ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu ini atau violet akibat reaksi antara ion dan Fe3 dengan gugus fenol yang terdapat pada asam salisilatnya. Praktikum ini membuktikan bahwa perubahan warna yang sederhana dapat menjadi petunjuk penting dalam proses identifikasi suatu senyawa. Setiap warna yang muncul di laboratorium memiliki cerita. Setiap reaksi yang terjadi memiliki makna, dan setiap hasil yang diperoleh adalah bagian dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Melalui praktikum ini, kita tidak hanya mengenal asam salisilat, tetapi juga belajar bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dalam mengungkapkan identitas suatu senyawa. Saya, Maria Margareta Prilenenggolan, NIM P27903 1240078, mahasiswa 2B, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.